Bapak Ibu dan hadirin, kita masuk dalam sesi yang ditunggu-tunggu untuk acara bedah buku ini dan akan dipandu oleh Ibu Dery Rizriana SSMPD. Ini tentu saja moderator yang luar biasa yang didatangkan pihak OPT Bahasa Universitas Lambung Mangkurat dan juga kaitannya dengan HISKI Kalimantan Selatan. Baik, kami persilakan kepada Ibu. Terima kasih Bu Rusma selaku pembawa acara. Sambil menikmati kudapan yang disediakan di meja masing-masing ya Bapak Ibu, baiklah kita akan masuk kepada acara inti bedah buku kita pada pagi hari ini. Yang terhormat Kepala UPT Bahasa ULM sekaligus penulis buku yang akan kita bedah pada kesempatan hari ini, Profesor Dr. Fatkul Mulkin M.Hum. Yang kami hormati Ketua HISKI Kalsel Naila Nikmah SPD MPD. Yang kami hormati pembicara 1 Dr. Dwi Susanto M.Hum. Yang kami hormati pembicara 2 Dr. Zainul Hermawan, dan yang kami hormati dan yang berbahagia para peserta diskusi bedah buku karya Bapak Fatkul Muin berjudul Etnis Tionghoa dalam Novel-Novel Indonesia Pasca Tragedi 1998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita dapat bertemu walaupun secara virtual untuk mengikuti kegiatan bedah buku berjudul Etnis Tionghoa dalam Novel Indonesia Pasca Tragedi 1998. Seperti yang sudah disampaikan Prof. Fatkul tadi, bahwa kegiatan ini diinisiasi oleh UPT Bahasa Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama dengan HISKI Kalimantan Selatan. Jadi kegiatan ini bisa dikatakan sebagai kegiatan kedua dari HISKI Kalimantan Selatan setelah kegiatan pertama ada pelantikan dan sekaligus seminar nasional bahasa sastra dalam lintas disiplin. Bapak Ibu, persoalan etnis Tionghoa ini seringkali muncul dalam karya sastra Indonesia. Buku ini sangat menarik kita bahas ya Bapak Ibu ya, karya Prof. Fatkul. Barangkali saya sedikit membacakan biodata dari penulis buku, yaitu Prof. Fatkul. Beliau lahir pada tanggal 4 Maret 1961 di Blitar, Jawa Timur. Saat ini beliau menjadi Kepala UPT Bahasa Universitas Lambung Mangkurat dan pendidikan beliau yang gelar doktor diperoleh dari Universitas Negeri Malang pada tahun 2015. Banyak karya beliau yang sudah dipublikasikan baik dalam buku, proceeding maupun dalam jurnal nasional dan internasional. Salah satu karya beliau yang akan kita diskusikan hari ini adalah buku beliau, karyanya berjudul Etnis Tionghoa dalam Novel-Novel Indonesia Pasca Tragedi 1998. Buku ini menarik kita diskusikan karena persoalan etnis Tionghoa ini telah banyak muncul di karya-karya sastra di Indonesia sebagai refleksi kehidupan masyarakat pada zamannya, baik terkait dengan hubungan sesama etnik Tionghoa maupun dengan etnik lain di Indonesia. Karena kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara multikultur di mana seluruh etnik berhak atau memiliki hak dalam mengekspresikan budayanya seperti yang disampaikan Prof. Fatkul di akhir bukunya. Baiklah, sebelum kita mendengarkan paparan dari narasumber yang luar biasa ini, saya akan membacakan ketentuan selama diskusi kita. Yang pertama, penyampaian materi akan disampaikan oleh pembicara, masing-masing nanti menyampaikan paparan selama 30 menit. Pelantang dari para peserta mohon disenyapkan selama diskusi berlangsung. Pertanyaan nanti dapat disampaikan melalui fitur raise hand dan ruang obrolan atau chat room. Kemudian tautan daftar hadir nanti akan disampaikan, diberikan di ruang
obrolan atau chat room, dan peserta yang mengisi daftar hadir nanti akan diberikan sertifikat. Ini juga disampaikan bahwa nanti ada 5 pembahas terbaik akan mendapatkan buku gratis dari Profakul. Selanjutnya, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kita akan mulai paparan dari pembicara pertama, yaitu dari Dr. Dwi Susanto M.Hum. Baiklah, saya akan membacakan sedikit gambaran biodata beliau sambil Pak Dwi Susanto berangkat sambil mempersiapkan tayangannya. Pak Dwi Susanto merupakan pengajar, dosen di Universitas 11 Maret, saat ini di Fakultas Ilmu Budaya. Beliau menyelesaikan pendidikan S1, S2, dan S3 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Tulisan terkait dengan persoalan etnik Tionghoa banyak beliau publikasikan di beberapa publikasi, baik itu di artikel, proceeding, maupun di tulisan yang lain. Salah satu judul jurnal beliau yang dipublikasikan di jurnal internasional, yaitu ada di Wacana pada tahun 2017 yang berjudul Chinese Society as Depicted in Early 20th Century, Chinese Malay Literature. Dan beberapa karya artikel beliau juga banyak dipublikasikan, antara lain berjudul Representasi atas Pengakuan Kultural Masyarakat Peranakan Tionghoa Indonesia dalam novel Mislu, karya Naning Pranoto. Kemudian Eksotisme dan Pencitraan Perempuan Pribumi dalam novel Cerita Nyai Dasima. Kemudian Kasanah Makanan Tradisional Nusantara Jilid 2. Kemudian ada juga terkait dengan Lekra Les Bumi Manifest Kebudayaan Sejarah Sastra Indonesia periode 1950 sampai dengan 1965. Berarti masih banyak tulisan lain dari karya beliau. Nanti bisa menghubungi beliau kalau tertarik dengan kajian-kajian tadi. Beliau juga pernah menjadi visiting lecturer pada tahun 2011 di Universitas Wako Tokyo, Jepang. Kemudian pada tahun 2019 di Universitas Malaya Kuala Lumpur, Malaysia. Hadirin yang kami hormati, demikian biodata singkat beliau. Langsung saja barangkali untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan Pak Dwi Susanto untuk menyampaikan materinya. Silahkan Pak Dwi. Oke, matur suwun Ibu moderator yang luar biasa. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, sahabat-sahabat kami semuanya. Saya mengucapkan terima kasih ya pada Universitas Lampung Mangkurat, kemudian HISKI Kalimantan Selatan ya. Ini luar biasa ya, HISKI di Solo itu malah macet ya. Kalah dengan apa namanya MLI dan apa Manasa ya. Kemudian selamat bertugas ya, selamat bertugas untuk pengurus HISKI yang baru langsung ini kelihatannya langsung apa namanya langsung menggenjot istilahnya itu ya, langsung beraksi dengan luar biasa di seminar multikultural tadi yang saya dengarkan. Kemudian saya mengucapkan selamat kepada Prof. Faktul Muin ya atas terbitnya buku yang kesekian ini. Ini saya yakin masih banyak buku yang lain dan karya-karya ilmiah yang lain. Oke, saya coba sambil mempersiapkan PTT ini saya apa namanya. Oke, saya sudah ini ya, sudah baca buku ini ya. Ini ya menarik ya, karena apa namanya, sebentar saya buka sambil PTT. Ini ya, menarik karena ingin melihat apa namanya novel ya, novel sebagai representasi kehidupan masyarakat peranakan Tionghoa ya. Ini dari 5 novel ya, Mislu, kemudian Putri Cina, kemudian karya siapa itu lagi dan beberapa itu Putri Cina, novel Cabak kan tidak salah itu ya. Ada 5 novel yang dikaji itu dan itu semuanya diterbitkan pasca reformasi gitu ya. Oke. Bisa di-share Mas Pak Sainul. Saya kalau tidak ada itu ya suka bicara.
urut-urutannya. Dalam dalam pengantarnya ini ya, saya akan melihat apa namanya bagian bukunya dulu ya, karena namanya bedah buku ya. Ini saya akan melihat bagian bukunya, kemudian nanti saya akan melihat apa namanya beberapa hal yang perlu apa dari perspektif teoritisnya. Kemudian saya akan melihat sumbangan yang penting dari buku ini bagi apa namanya kajian etnisitas gitu ya.